Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT yang dibanggakan. Dari video kali ini kita masih membahas terkait mata kuliah karya ilmiah. Fokus kita akan membahas tentang cek similarity atau cek kemiripan atau kesamaan tulisan Bapak Ibu melalui aplikasi Turnitin yang sudah disediakan oleh UT. Cek kesamaan tulisan ini berguna untuk menjaga originalitas hasil karya yang telah kita susun dalam bentuk artikel ilmiah. Dan ini juga berkaitan dengan integritas kita, baik sebagai mahasiswa, guru, dosen, maupun profesi akademik lainnya. Dan pekan ini di sesi ketujuh mata kuliah karya ilmiah, Bapak Ibu sudah mengunggah tugas 4 yang ada di aktivitas belajar 11. Dan tentunya Bapak Ibu dapat mengunggah tugas 4 ini setelah menyelesaikan tugas 3 dengan benar, sudah di-ACC oleh Bapak Ibu tutornya masing-masing agar bisa lanjut di tugas yang keempat. Perlu diingat untuk Bapak Ibu mahasiswa bahwasannya cek similarity ini maksimal di angka 30%. Dan UT memberikan kesempatan sebanyak 3 kali tidak lebih untuk cek similarity ini. Sehingga Bapak Ibu harus betul-betul memperhatikan baik itu persentasenya dan juga merevisi dengan sungguh-sungguh. Untuk itu silahkan Bapak Ibu mahasiswa lebih proaktif lagi dan juga mendiskusikan terkait ini dengan Bapak Ibu tutornya masing-masing. Oke, Bapak Ibu setelah mengunggah tugas keempat di e-learning-nya masing-masing, tidak butuh waktu lama, maka akan dikirimkan hasil dari cek Turnitin tersebut. Nah, pengalaman saya di mahasiswa sebelumnya, itu ada yang membutuhkan waktu 1 jam, ada yang lebih, dan juga ada yang kurang daripada itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana tampilan setelah cek similarity dengan Turnitin. Nah, ini adalah hasil cek Turnitin sebuah artikel mahasiswa UT. Kalau kita lihat di sini ada warna-warna ya berbeda-beda, kemudian ada nomor-nomor. Nah, ini menunjukkan kemiripan tulisan kita dengan naskah yang sudah terbit sebelumnya. Dan nomor-nomor ini menunjukkan atau mengarahkan urutan jumlah kutipan dari yang terbanyak hingga yang paling sedikit. Misalnya di sini ada angka 2, 6, kemudian 30, 58. Nah, kalau angka 2 ini berarti ada di urutan 2 terbanyak yang kita gunakan di dalam tulisannya kita. Ini akan kita lihat keterangannya di bagian bawah atau di bagian akhir file yang sudah kita kirimkan. Nah, di bagian akhir ini merupakan originally report yang menunjukkan seberapa besar tingkat plagiat atau similarity tulisan kita dengan tulisan yang sudah terbit sebelumnya. 47% ini tentu harus kita kurangkan ya, supaya berada di angka maksimal 30%. Kemudian yang bersumber dari internet itu ada 46%. Nah, ini 28% publikasi yang artinya dari dokumen ya, misalnya karya tulis yang sudah terbit di jurnal gitu. 21% dari student papers berasal dari karya tulis mahasiswa ya atau makalah atau skripsi. Ini sumber kutipan yang ada di dalam artikel yang kita buat yang menduduki peringkat pertama ya. Itu adalah dari ijurnalunesa.ac.id. Kemudian yang tadi kita lihat di atas nomor 2 itu berasal dari jurnal uns.ac.id. Ya, sampai ke bawah semuanya ada rekapitulasi ya, termasuk persen-persennya juga ada di sini sehingga kalau ditotalkan ada 47%, ada 60% untuk internet sources-nya, 28 dan juga 21% untuk karya tulis mahasiswa ya. Nah, ini semuanya sudah ada di sini. Sampai tadi urutan yang paling sedikit berasal dari neliti.com ya. Dan ini ada 73 karya tulis yang sudah terbit dan itu memiliki kesamaan dengan artikel yang kita susun. Jadi semuanya sinkron ya, misalnya 73 berarti di dalam artikelnya kita juga dengan nomor 73. Jadi dilihat setiap kalimat, setiap paragraf itu nomornya berapa aja. Jadi kita bisa tahu
itu sumbernya dari mana. Jadi silakan nanti dilihat ya nomornya yang ada di tulisan kita dengan primary sources-nya ya atau sumber aslinya gitu yang sudah dipublikasi sebelumnya. Lalu bagaimana langkah berikutnya gitu? Otomatis kita akan mengurangi tingkat plagiasi atau tingkat kemiripan tulisan kita dengan tulisan-tulisan yang ada sebelumnya ya, yang sudah terbit sebelumnya. Satu-satunya cara untuk mengurangi tingkat plagiasi ini adalah dengan memparafrase. Ya, seperti di tugas 2 sebelumnya, mahasiswa membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Dan ini sangat bermanfaat di saat sekarang. Ya, seperti materinya, mahasiswa dapat mengubah pola kalimatnya, mahasiswa juga bisa mencari sinonim katanya, mengubah gitu ya kalimat yang tadinya panjang, kemudian dipersingkat ataupun memecah kalimat yang ada menjadi beberapa kalimat. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tingkat plagiasi ini. Pertanyaan berikutnya adalah apakah semuanya harus diparafrase? Kalau misalnya primary sources-nya ada 73, kita harus parafrase 73-nya? Tentu tidak. Kita lihat untuk persentase terbanyak ya, atau misalnya 5 terbanyak gitu. Kalau kita lihat di file ini, ada 7%, 4%, 3, 2, kemudian 2. Ya, ada 5 teratas dengan persentasenya yang tinggi ya, mulai dari 2% sampai 7%. Silakan di-screening dari atas, nanti ya dari atas kita mulainya, carilah yang memuat nomor 1 sampai nomor 5. Kita mulai dari atas supaya nanti tidak bolak-balik gitu ya, kita sudah tahu bagian mana yang sudah kita parafrase. Jadi terus lanjut ke bawah. Misalnya ini, nomor 3 ini. Melakukan perbaikan pembelajaran dengan melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, silakan ini diubah ya. Kalimat ini silakan diubah sehingga menghasilkan kalimat yang berbeda namun maknanya masih sama ya. Nah, setelah direvisi dan juga diparafrase, silakan mahasiswa mengunggah kembali tugasnya di KB 11 atau aktivitas belajar 11. Namun perlu diingat kepada mahasiswa tidak dibenarkan untuk melakukan tindak kecurangan agar persentase Turnitinnya ini rendah. Seperti menyisipkan karakter misalnya atau memberikan ketukan double ya terhadap tulisannya kita atau mengubah tulisannya menjadi gambar gitu ya. Nah, itu adalah tindak-tindak kecurangan yang tidak boleh dilakukan karena nantinya juga ada report dari Turnitin ataupun Bapak Ibu tutornya bisa mengidentifikasi ya segala bentuk kecurangan. Jadi kepada mahasiswa diharapkan untuk mengerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan juga mengerjakan dengan cara yang baik agar mendapatkan hasil yang baik juga. Semoga Bapak Ibu mahasiswa dapat lulus dengan nilai yang baik untuk mata kuliah karya ilmiah. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.